Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Ahmad Zikrullah dengan dengan nick 176110101 dari Prodi Statistika. Di sini akan saya jelaskan terkait dengan PDD UKTP T pengajaran untuk mata kuliah asuransi jiwa 2, di mana bagian ini akan nanti saya sampaikan terkait dengan pertemuan pertama, pertemuan 1. Izinkan sebelum saya memulai materi, akan saya jelaskan terkait dengan deskripsi mata kuliah, yaitu adalah asuransi jiwa. Dengan ini kita namakan sebagai mata kuliah pilihan konsentrasi aktuaria di Prodi Statistika Universitas Islam Indonesia, yang itu dilaksanakan di semester 5 dengan prasyarat itu adalah asuransi jiwa 1 yang sudah dipaparkan terkait materi asuransi jiwa dengan waktu diskrip. Berikutnya, kemampuan yang diharapkan yaitu adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan model asuransi jiwa untuk waktu yang kontinu. Jadi sebelumnya asuransi jiwa 1 itu diskrip, nah di sini di asuransi jiwa 2 membahas terkait dengan model asuransi jiwa untuk waktu yang kontinu. Terus berikutnya materi pembelajaran, yaitu yang disampaikan adalah konsep dan model asuransi jiwa kontinu, yang isinya antara lain adalah model survival dan anuitas jiwa, actuarial present value atau nilai asuransi premi tunggal bersih, dan nilai premi bulanan, tahunan, dan seterusnya. Dan terakhir adalah pembahasan terkait dengan cadangan asuransi jiwa waktu kontinu. Terus berikutnya sistem dan metode pembelajaran. Nah, pembelajaran di sini saya lebih menekankan pada pembelajaran kolaboratif, baik secara daring maupun luring, dan nanti mahasiswa diharapkan bisa mempelajari untuk materi yang daringnya terlebih dahulu, baru kita membahasnya di saat luring. Dan kolaboratif di sini juga ada terkait dengan interaksi dengan mahasiswa. Ya, nanti di akhir, biasanya akhir sesi kita ada diskusi, terus kita tanya jawab, ada juga terkait dengan studi kasus atau contoh-contoh yang bisa membangkitkan kemampuan berpikir mahasiswa. Terus pembelajaran kolaboratif digabung dengan simulasi studi kasus. Biasanya dalam asuransi jiwa 2 nanti kita akan fokus pada simulasi studi kasus terkait dengan nasabah asuransi jiwa yang nanti kita akan modelkan baik premi, baik cadangan, baik anuitas jiwa, itu akan kita modelkan untuk waktu kontinu. Baik, mungkin itu sedikit dari saya. Selanjutnya akan kita lanjut ke pertemuan pertama di materi berikut ini. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, mungkin kita awali dengan lafal basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk pertemuan kita hari ini, yang pertama ya, pertemuan pertama kita di asuransi jiwa 2, saya akan menjelaskan terkait dengan asuransi jiwa dengan waktu kontinu. Nah, mungkin nanti saya review dulu kira-kira apa saja sih yang kita pelajari nanti di asuransi jiwa 2 gitu ya. Karena mengingat waktu kontinu itu kan waktu yang dimana setiap detik, setiap milidetik itu harus diukur gitu ya. Mungkin kita awali dengan pengantarnya dulu ya. Mungkin kita ambil contoh yang sederhana. Yang pertama adalah misalkan ini ya, dalam proses pencatatan waktu, terutama dalam balap motor, balap Formula 1 dan seterusnya, itu misalnya balap sepeda dan yang lain, pasti akan diukur waktu tercepatnya gitu ya. Dalam satu lap, misalkan di sini dalam MotoGP itu bisa kita ukur satu putaran lap itu 1 menit 30 detik, misalkan 537 milisecond. Nah, jadi catatan itu sangat penting karena memang jika terjadi waktu yang sangat singkat, mungkin ada waktu yang
bisa jadi dalam bentuk milisecond gitu ya. Nah, itu akan sangat penting diukur karena nanti ya pemenangnya itu akan ditentukan dalam yang menyentuh garis finish terlebih dahulu gitu ya. Terus contoh yang lain, misalkan di sini ada waktu kematian atau waktu kelahiran. Pasti di dalam sertifikat atau akta gitu ya, pasti akan tercatat tanggal lahir gitu ya, terutama waktu kelahirannya berapa. Misalkan di sini sebagai contoh, misalkan pada hari Jumat tanggal 10 Agustus misalkan di tahun 2002 telah lahir atau telah meninggal pada waktu jam berapa, 5 lebih 32 menit misalkan. Nah, itu ada catatannya pasti, dan itu akan selalu tercantum di dalam akta baik kelahiran maupun kematian di situ. Kalau di dalam asuransi jiwa seperti apa? Nah, itu ya. Jadi poin-poin bagian-bagian mana sih yang di life insurance itu ya? Waktu continue itu yang kita ukur tuh bagian mana saja gitu ya. Mungkin yang pertama itu adalah mode continue-nya gitu ya dalam life insurance. Nah, mode continue dalam life insurance itu berangkat dari waktu terjadinya klaim gitu ya. Misalkan di sini ada orang yang meninggal pada tahun kedua, antara tahun kedua sampai tahun ketiga saat kontrak asuransi misalkan. Nah, di sini orang itu meninggal pada tanggal 10 Juni misalkan. Nah, dalam proses continuous model dalam asuransi gitu ya, nah itu waktu akan diukur. Jadi tanggal 10 Juni di jam berapa itu akan tercatat. Nah, karena tadi akta kematian itu akan tercatat gitu ya. Dan pada waktu itu juga proses klaim itu juga diharapkan langsung bisa cair gitu ya, klaim asuransi jiwanya. Jadi tidak ada lag waktu. Mungkin biasanya kalau orang mengurus klaim itu biasanya lama ya. Nah, ini harapannya itu yang ideal itu harusnya kan pada saat meninggal bisa jadi pada hari itu klaim itu sudah bisa dicairkan, dan orang yang meninggal bisa mengurus misalkan ya ahli warisnya bisa mengurus jenazahnya, misalkan itu dalam bentuk nanti ya pengurusan jenazah, misalkan biaya-biaya yang lain itu ya, biaya apa aja itu juga harus disiapkan. Itu bisa membantu gitu ya untuk proses misalkan dalam backup untuk ya tadi ya terkait dengan penguburan jenazah dan seterusnya gitu ya. Nah, ini sangat penting karena memang yang idealnya itu harusnya seperti ini. Nah, pada umumnya dalam asuransi jiwa itu biasanya menggunakan life tabel, yang di sini waktunya itu pasti dalam rentang satuannya adalah tahun. Sementara usia yang sesungguhnya pasti akan diukur dalam hari gitu ya. Biasanya orang itu kalau ditanya usianya berapa, misalkan 30 tahun, padahal sesungguhnya itu tidak 30 tahun murni, misalkan 30 tahun lebih 5 bulan, lebih 10 hari. Nah, itu kan juga ada terjadi gap ya, proses perhitungan dalam pengukuran peluang ya. Di sini terkait dengan peluang yang sesungguhnya, terkait dengan waktu meninggalnya atau peluang untuk meninggalnya, atau jumlah populasi yang ada di suatu daerah, misalkan di sini number of life, dan nilai harapan hidupnya juga akan berubah gitu ya. Karena di sini ada gap ya, 76 ke 75 bisa jadi itu nilainya akan bervariasi gitu. Nah, makanya di sini dalam menanggulangi life tabel gitu ya, kalau dalam waktu kontinu biasanya perusahaan asuransi menggunakan tabel law of mortality atau menggunakan distribusi peluang survival gitu ya, yang kita gunakan adalah waktu kontinu, yang dia lebih fleksibel dan akurat dalam menentukan nilai peluang kematian, karena nilai desimal dari suatu usia itu akan dihitung juga gitu ya, tidak dibulatkan ke atas maupun ke bawah. Nah, di sini ada beberapa distribusi yang nanti kita pelajari. Ada 4 distribusi pokok yang kita pelajari, ada De Moivre atau uniform, ada distribusi Gompers, ada McHam dan Weibull yang khusus untuk survival model dengan parameter yang mungkin akan kita bahas di pertemuan berikutnya gitu ya. Jadi nanti ada simbol-simbol di sini, yang simbolnya di sini akan
menentukan besaran nilai peluang survivalnya dari seseorang atau nasabah yang ikut asuransi. Oke, berikutnya yang continuous di bagian mana lagi? Nah, di sini ada di life annuity atau di anuitas jiwanya. Sementara anuitas itu adalah serangkaian pembayaran ya yang dilakukan tidak hanya sekali bayar gitu ya, yang nilai present value atau nilai sekarang kita simpulkan sebagai A kecil, dengan di sini X itu adalah usia X, karena dia continue dalam proses perhitungannya, dia seumur hidup. Nah, itu berarti anuitas seumur hidup, berarti dimulai dari 0 sampai tak hingga, sampai dia meninggal dunia. Dengan nilai-nilainya bisa kita ukur dengan nilai V pangkat T atau fungsi diskon gitu ya, atau suku bunga dengan waktu T dikali dengan TPX, di mana di sini menyatakan peluang seseorang yang berusia X akan hidup sampai T tahun kemudian gitu ya, dengan T-nya berjalan dari 0 sampai tak hingga. Karena kita nggak tahu kalau misalkan seumur hidup itu juga kita nggak tahu T-nya sampai kapan, dan kita asumsikan dia menuju tak hingga. Dengan nilainya nanti diperoleh hasilnya 1 per delta ditambah mu, di mana delta adalah suku bunga waktu kontinu dan mu itu adalah percepatan kematian atau force of mortality. Gitu ya. Nah, berikutnya yang kontinu apalagi terkait dengan actuarial present value atau nilai sekarang aktuaria atau kita sebut sebagai premi sekali bayar gitu ya. Nah, simbolnya adalah A besar, dengan di sini kita ambil contoh nilai present value asuransi untuk X.2N, berarti nilai asuransi present value untuk X, usia X sampai berjangka N tahun. Karena dia sampai berjangka N tahun, integralnya dari 0 sampai N. Jadi T-nya itu dari 0 sampai N. Dengan unsurnya apa saja di sini? Ada benefit atau manfaat asuransi atau kita sebut santunan dikali dengan eksponensial pangkat minus delta, di mana delta suku bunga kontinu, dengan mu adalah force of mortality. Dengan TPX tadi sudah saya sebutkan peluang seseorang yang berusia X akan hidup sampai T tahun kemudian. Nah, bagian yang lain apa lagi? Nah, ini yang penting di sini adalah nilai premi asuransi jiwa. Nah, prinsip dari premi itu sebenarnya ada 3 ya. Prinsipnya ada persentil, ada prinsip ekivalensi, ada prinsip eksponensial. Nah, yang kita pelajari yang sekarang itu lebih ke arah prinsip ekivalensi. Kenapa? Karena di sini ekivalensi kita anggap dia akan sama, yaitu nilainya adalah loss-nya sama dengan 0. Jadi kewajiban perusahaan asuransi yang itu memberikan santunan, itu nilainya akan sama besarnya dengan hak yang harus diterima oleh nasabah. Yaitu apa? Tadi ya, kewajiban memberikan santunan, haknya itu dia akan memperoleh nilai premi yang dibayarkan setiap bulan. Nah, prinsip ini kita sebut sebagai prinsip ekivalensi, di mana nilai loss-nya, nilai harapan loss-nya itu sama dengan 0. Artinya nilai kerugian itu harusnya 0. Jadi tidak ada istilah perusahaan asuransi mengambil keuntungan ataupun perusahaan asuransi mengalami kerugian di mana nasabahnya itu lebih untung misalkan. Itu tidak seperti itu. Jadi nilai harapannya kita inginkan itu adalah 0. Di mana nilai premi akhirnya nanti bisa kita tuliskan adalah actuarial present value yang kita sebut sebagai A besar tadi, kita bagi dengan life annuity atau anuitas jiwa yang dia seumur hidup misalkan di sini. Nah, premi itu prinsip ekivalensi sama dengan apa? Nilai present value asuransi kita bagi dengan nilai anuitasnya. Itu akan selalu berlaku seperti itu. Gitu ya. Nah, kita akan belajar ini di pertemuan berikutnya. Oke, berikutnya yang terakhir adalah nanti ada reserve atau nilai cadangan. Nah, ini hal yang penting ya untuk perusahaan asuransi, karena reserve itu kan dana cadangan yang terkumpul oleh perusahaan asuransi untuk menjaga nasabahnya agar terjaga, di mana kalau misalkan ada nasabah yang meninggal dunia gitu ya, kita sudah mempersiapkan santunannya. Jadi kayak reserve itu seperti mengumpulkan dana cadangan untuk memberikan santunan. Itu diperoleh dari mana? Diperoleh dari premi yang dibayarkan nasabahnya setiap bulannya, bisa setiap bulan, bisa setiap tahun dan seterusnya gitu ya. Jadi
peran dari perusahaan asuransi itu adalah menghimpun dana, di mana dana itu tidak dinikmati oleh perusahaan asuransi, tapi dananya itu disimpan sebagai dana cadangan untuk menjaga nasabahnya seketika kalau misalkan meninggal dunia, perusahaan asuransi mampu memberikan santunan sewaktu-waktu gitu ya. Nah, itu mungkin materi-materi ini nanti akan kita bahas satu persatu dalam mata kuliah asuransi jiwa 2. Ini saya berikan overview biar teman-teman di sini paham ya apa yang kita pelajari nantinya, dan kita akan fokus dalam materi-materi yang kita pelajari. Mungkin untuk pertemuan pertama kita hari ini, mungkin kita bahas yang simple dulu ya, terkait dengan waktu kontinu. Ya, saya minta tolong nanti berikan contoh ya. Mungkin berikan contoh data yang itu seharusnya tercatat dalam waktu kontinu. Mungkin dari teman-teman di sini silahkan, ada yang bisa menjawab? Saya Pak, Ya, oh ya, Ferry silahkan. salah satunya itu data harga saham, karena kan harga saham itu kan mengalami perubahan secara terus-menerus. Oleh karena itu kan kita perlu nyatat harga pembuka sama harga penutupnya. Ya, betul ya, Ferry ya. Jadi dalam harga saham itu kan ada waktu pembukaan ya, biasanya pagi hari, dan waktu penutupnya di sore hari. Bisa jadi dalam waktu itu, setiap detiknya, setiap menitnya itu bisa terjadi perubahan nilai harga saham. Oke, bagus Ferry, terima kasih. Mungkin ada yang lain, silahkan. Saya Pak, Oke, oh Zahra, oke silahkan. kalau data detak jantung gitu bisa nggak Pak? Karena mungkin kurang lebih sama kayak saham, detak jantung itu bisa berubah-ubah gitu Pak. Betul, jadi setiap waktu ya bisa jadi perubahan. Oh ya betul ya, jadi misalkan misalkan ya di rekam jantung gitu ya, terutama ya saat rekam jantung itu akan diukur ya waktu kapan sih dia detak jantung itu iramanya itu diukur setiap waktunya, itu kira-kira ada keanehan nggak ya irama jantungnya misalkan. Nah itu biasanya kalau di treadmill itu ya, nah itu diukur dalam berapa menit. Oh ini ada yang aneh-aneh nggak setiap detiknya gitu ya. Betul, jadi itu juga suatu hal yang sangat penting ya terkait dengan kesehatan gitu ya. Oke, bagus Zahra. Mungkin ada yang lain, silahkan. Saya Pak, Ya, oh ya Indina silahkan. mungkin contohnya nilai mahasiswa per semester Pak. Oke, nilai IPK ya. Iya, Oh ya, nilai. IPK karena memang dia bentuknya continuous ya. Jadi ada nilai IPK yang dia nilainya desimal, yang nilainya bisa jadi nanti dalam kategori A minus, A plus, atau A plus. Mungkin ada yang A per B atau B per C, yang itu nilai dikonversinya bisa dalam bentuk desimal. Mungkin nanti dihitung lagi dengan IPK yang nilainya juga akan desimal. Oke, IP semester ya ini. Nah, oke, betul ya. Oke, mungkin ada lagi yang belum tadi. Oh ya, ini masih ada nih, Nabila atau Saya Husna? Pak, saya Pak. Ya, Nabila. Oke, silakan. Contohnya tuh suhu tubuh Pak, kan berubah-berubah tuh Pak, suhu tubuh. Nah, setiap waktunya suhu tubuh berubah ya, biasanya terutama orang yang mungkin demam tinggi yang terkait dengan COVID ya kemarin ya. Jadi kalau misalkan suhu tubuh itu akan selalu diukur untuk setiap waktunya. Jangan-jangan perubahan suhu tubuh itu juga berpengaruh terhadap COVID-nya tadi ya, terkait yang virusnya COVID itu sampai sejauh mana juga akan suhu tubuh akan diukur setiap waktu. Oke, betul ya Nabila ya. Oke, ada lagi? Silahkan. Mungkin cukup. Oke, terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Mungkin ada pertanyaan dulu, silakan kalau misalkan ada pertanyaan. Jadi materi-materi yang kita pelajari nanti akan kita bahas secara detail di pertemuan selanjutnya. Mungkin dengan
ya tadi mungkin sekilas ya. Jadi saya minta mungkin nanti ada catatan ya terkait tugas ini, mungkin bisa dikerjakan lagi data-data apa sih yang terkait dengan data yang dia continuous time yang penting yang harus tercatat di dalam proses perhitungannya. Itu kira-kira apa? Itu ya mungkin sebagai tugas dengan tadi alasannya kenapa, nanti bisa diukur seberapa pentingkah itu gitu ya. Mungkin bisa dibahas di minggu depan yang lebih detail lagi, atau bagian-bagian yang mungkin harus kita pelajari yang lain, mungkin contoh yang lain ya, itu bisa kita bahas kembali di minggu depan. Mungkin itu dari saya. Kita cukupkan sekian, kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari saya cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh.